Ya pemirsa, ini hari Sabtu ya, harus saya geser dulu sebentar supaya lurus kepada Anda pemirsa. Jelek Sama banget, dengan perhatian kita yang sekarang tertuju lurus untuk melihat Pilkada Jakarta. Ya sebentar, bukan hanya calonnya, tapi yang sekarang menjadi sorotan adalah komposisi, bahkan juga penunjukan untuk tim sukses. Wih, namanya luar biasa, terkenal pemirsa, orang-orang hebat. Khususnya untuk pasangan Pramono Rano pemirsa. Tapi untuk dua pasang lainnya seperti apa? Dan bagaimana tanggapan mereka mengenai peran tim ses pastinya? Dan mungkin perlu juga kita kaji sebenarnya seberapa besar sih peran tim ses dalam memberikan sumbangan suara untuk pasangan calon khusus di Jakarta pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, mewakili tim dari paslon di sini Ridwan Kamil. Pastinya di sini sudah ada Bang Habibur Rahman. Selamat malam. Assalamualaikum Bang. Dan juga pengamat politik kita di sini ada Mas Agung Baskoro. Selamat malam, assalamualaikum. Dan mewakili pasangan dari Pramono Rano sudah ada Bang Chiko Hakim. Ini juga namanya masuk ya daftar kepengurusan tim ses ya. Selamat malam Bang Chiko. Sekarang saya mau tanya terlebih dahulu, masyarakat juga ingin tahu sebenarnya apa sih alasan dari Pramono Rano untuk memilih Cak Lontong sebagai ketua tim, dan nama-nama di dalamnya ini juga cukup orang-orang hebat juga ya, seperti apa? Ya, pertama gini, kalau Cak Lontong itu kan memang kawan lama atau kawan seperjuangan, tanda kutip ya, bagi PDI Perjuangan, dan juga sudah begitu dekat dengan Mas Pram dan Bang Rano cukup lama, bukan kawan baru, artinya bukan ujuk-ujuk kemudian kami mencari orang yang terkenal lalu kita hire atau kita ajak untuk memimpin tim pemenangan. Tapi kalau kita bisa lihat rekam jejaknya Cak Lontong sebagai komedian, sebagai seniman, beliau bukan juga seniman yang hanya melucu atau melontarkan lelucon-lelucon yang kosong, tetapi juga banyak pesan-pesan kritik sosial, kritik di bidang politik, dan hal-hal yang dekat dengan masyarakat. Dan beliau juga adalah seorang insinyur yang lulus dari salah satu universitas di Indonesia. Artinya Cak Lontong juga mempunyai kapasitas di luar bidang yang dia geluti selama ini. Itu yang pertama. Dan tentu karena senior, beliau bisa dianggap sebagai memiliki leadership yang baik dan bisa memimpin tim kami. Itu yang pertama. Yang kedua, nama-nama lain seperti Sarah misalnya atau Cornelia Agatha juga adalah sahabat lama dari Bang Rano, seorang seniman yang juga terkenal, tapi juga diketahui sekarang ini aktif di bidang sosial kemasyarakatan sebagai advokat anak dan perempuan, dan juga di bidang bantuan-bantuan hukum untuk mereka-mereka anak jalanan dan yang terpinggirkan. Nah, artinya memang kalau kita bicara soal tim sukses tadi ya, ini adalah jembatan bagi para calon untuk bisa menyampaikan pesannya sampai ke seluruh pelosok masyarakat di Jakarta, baik itu melalui darat ataupun melalui udara, on air ataupun off air. Karena tentu kedua pasangan calon tidak bisa berada di semua tempat di waktu yang bersamaan. Nah, ini akan memudahkan kami apabila memang ada tokoh-tokoh yang mudah diterima oleh masyarakat untuk bisa berkomunikasi. Nah, kalau kita lihat, kalau bisa dibilang yang terkenal ya di internal kami juga ada, tapi juga mereka kita ketahui adalah juga politisi seperti Once, seperti Tina Tun. Mereka ini kan jagoan-jagoan elektoral seperti sahabat saya Bang Habib di Jakarta Timur, siapa yang nggak kenal gitu. Artinya ini secara teknis akan sangat membantu untuk bisa mengajak para pemilih mereka di pileg sebelumnya untuk juga memilih pasangan Mas Pram dan Bang Rano. Tetapi kita harus akui bahwa kontestasi politik seperti pilkada ini memang adalah tergantung dari pasangan calonnya itu sendiri. Dan tentu di daerah seperti Jakarta yang masyarakatnya terdidik di atas rata-rata dibandingkan seluruh Indonesia, tentunya gagasan, visi misi itu adalah yang paling penting. Dan itu juga yang akan kami kedepankan. Kalau Mas Habib, ini belum dideklarasikan ini, siapa ketua tim sukses untuk pasangan RK dan Suswono? Ya, memang belum dideklarasikan ya, mungkin menunggu penetapan paslon secara resmi, tapi tentu saja karena partai-partai pengusung sudah jelas ya, maka
sumber daya dari partai-partai pengusung itu pasti akan kami maksimalkan. Kita tahu ya partai-partai pengusung RK Suswono ini kan sangat banyak ya, dan memang partai-partai yang punya grassroots sangat kuat di Jakarta. Ya, Jakarta ini kan kita bicara bukan soal beda level dengan politik nasional. Ada hal-hal yang memang benar-benar urusannya Jakarta aja, Jakarta banget. Misalnya bagaimana tim ses ini bisa bicara dengan masyarakat soal kehidupan sehari-hari masyarakat Jakarta yang beda dengan peta politik di tingkatan nasional. Maksudnya tim ses yang jadi merakyat gini, begitu? Iya, artinya tim ses yang memang paham benar grassroots. Tim ses yang bahkan kalau bisa sudah punya struktur di grassroots. Ya. Saya sampaikan kalau per hari ini saja kami yang dari Partai Gerindra diminta untuk membuat struktur masing-masing ya yang akan digunakan untuk pemenangan RK Suswono ini. Seperti saya di Jakarta Timur kita sudah siap 200.000 relawan. 200.000 relawan ya untuk pemenangan RK Suswono. Artinya memang itulah orang-orang yang memang ada di daerah sini ya, di Jakarta Timur, yang paham banget masalah di Jakarta Timur, dan begitu juga nanti di selatan, barat, utara, dan pusat. Nah, sehingga dengan demikian ini benar-benar bukan yang di awang-awang saja, bukan yang di di media sosial saja, tapi memang harus menukik ke bawah. Itu yang kita... Ditanggapin dong Mas Ciko, ini Cak Lontong ini paham betul nggak konteks Jakarta? Apa jangan-jangan rame di medsos ngawang-ngawang mungkin ya? Nggak tahu saya ini bagaimana. Enggak lah, Cak Lontong kan nggak sendirian, ya kan? Ini kan sama aja, iya dong. Mas Pram dan Bang Rano nggak sendirian. Saya sepakat kok sama apa yang disampaikan Bang Habib, nggak ada yang berbeda jauh sebenarnya terkait dengan itu. Saya tadi sebutkan ada Sinatun, ada Once, ada Putra Nababan yang sedapil dengan Bang Habib. Juga Bang Habib pasti mengakui mempunyai kekuatan elektoral juga di daerah. Dan ini semua berada dalam tim kami. Jadi gerakan-gerakan grassroots itu memang yang kami utamakan. Seperti hari ini ada 8 titik yang disambangi oleh Mas Pram maupun Bang Rano untuk bersilaturahmi, dan itu diantar oleh para anggota DPRD terpilih dari PDI Perjuangan yang kemudian tentunya mempunyai basis massa yang... Ya, ditanggapin ini audionya saya sama Mas Ciko ini agak terganggu ya. Ditanggapi dong Bang Habib di sini. Oke begini, kita pengen nanti yang masuk dalam tim ses orang yang tahu masalah Jakarta, punya grassroots yang cukup kuat. Tapi ketika tokoh ketua tim sesnya sama nggak artis juga? Jangan-jangan Raffi Ahmad ini terkenal? Ya bisa saja ya. Memang politik Jakarta dari dulu ya itu adalah politik grassroots. Betul kita perlu tim ses tokoh-tokoh tersebut di jajaran tim ses karena kan pasti juga ada follower dan lain sebagainya. Tapi menyampaikan visi misi program paslon kami ya RK Suswono ini bagaimana caranya kalau tidak melalui struktur yang sangat kuat di bawah. Itu yang harus memang kami pertimbangkan betul ya. Di tingkatan atas untuk menarik bagaimana orang bisa menghadiri kampanye dan lain sebagainya, membaca program, ya tentu perlu influencer. Mas Agung boleh dong dikomentari, tampaknya semuanya seragam ya, bahwa bisa jadi public figure ini dijadikan bagian dari tim sukses sebagai vote getter juga. Tapi berhasil nggak ya? Ini tahun 2024, kita nggak tahu ini bagaimana, ngefek nggak kira-kira untuk Jakarta? Pertama saya akan merespon soal penunjukan Cak Lontong sebagai ketua tim sesnya Mas Pramono dan Bang Rano ya. Jadi saya sederhanakan tuh kayaknya tim sukses otak kanan. Otak kanan kenapa? Karena yang dirangsang oleh tim Mas Pram dan Bang Rano ini bagaimana tim ini bisa bekerja dengan kreatif, inovatif, dan mampu memberikan terobosan-terobosan baru di tengah tantangan elektoral yang cukup signifikan yang didapati oleh pasangan Mas Pram dan Bang Rano. Kenapa? Karena ada kebutuhan popularitas di sana karena pasangan ini baru dideklarasikan dan baru saja didengar oleh telinga masyarakat Jakarta. Jadi butuh banyak pesohor, banyak orang-orang yang punya daya magnet elektoral yang tinggi supaya tujuan vote getternya tadi tercapai. Nah, tapi kalau di sisi RK Suswono kebutuhannya bukan popularitas,
tapi akseptabilitas. Jadi ketua tim sesnya ya seperti kata Bang Habib, yang benar-benar punya akar di bawah sehingga bisa membumikan pasangan ini dan disukai pasangan ini. Karena apa? Penolakan terhadap pasangan ini lambat laun mulai kelihatan nih. Nah itu bagaimana caranya tim sukses yang dibentuk nanti bisa membuat RK Suswono ini menarik dan mendapat simpati oleh masyarakat. Nah yang ketiga adalah bagaimana kemudian ketua tim ses maupun tim sesnya sendiri bisa membuat ceruk pemilihnya meluas. Katakanlah misalkan pasangan Mas Pram dan Bang Rano ini kan sama-sama nasionalis ya. Idealnya timnya juga bisa mengeruk bagaimana pemilih yang santri religius misalkan. Nah itu bagaimana tipsnya. Nah begitu juga dengan pasangan RK Suswono seperti itu. Ini pasangan yang ideal, sudah melengkapi satu sama lain. Tapi bagaimana kemudian semakin dalam ketika meraih simpati pemilih. Semakin tebal dan akhirnya elektabilitas RK itu bisa naik secara signifikan, tidak stuck. Karena tadi penolakannya mulai terlihat dan terbaca di publik dan ini tidak sehat. Dan beberapa hal perlu disikapi secara serius agar apa? Jangan sampai nanti yang menang malah kotak kosong atau yang tidak memilih ya abstain seperti itu. Ini kan repot. Dan kalau bisa memang pilkada Jakartanya satu putaran aja. Seperti itu. Karena Bang Habib ini kan dapilnya Jakarta. Sebenarnya seberapa berpengaruh sih tokoh public figure, artis, komedian atau siapapun namanya kemudian kita tempatkan dalam posisi tim ses untuk Jakarta. Apakah kemudian mereka juga diberikan tugas harus menghafal visi dan misi atau sebagai tim penggembira atau tim hore dalam setiap kampanye yang ada? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.